Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat ya dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum ke materi pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian berdoa terlebih dahulu dan siapkan alat tulis kalian. Pada pembelajaran kali ini, kalian akan memasuki bab yang ke-10 yaitu pemanasan global. Di mana pada bab ini kalian akan mempelajari yang pertama, efek rumah kaca, yang kedua, pengertian pemanasan global, yang ketiga, penyebab pemanasan global, yang keempat, dampak pemanasan global, dan yang terakhir, usaha-usaha menanggulangi pemanasan global. Efek rumah kaca. Di atmosfer bumi terdapat banyak gas-gas rumah kaca alami. Siklus air, karbon dioksida, dan metana adalah beberapa bagian penting yang ada di dalamnya. Tanpa adanya gas-gas rumah kaca tersebut, kehidupan di bumi tidak akan terjadi. Seperti halnya planet Mars, bumi juga akan menjadi sangat dingin apabila tidak terdapat gas-gas rumah kaca di atmosfernya. Sebaliknya, jika jumlah gas-gas rumah kaca terus bertambah di atmosfer, maka suhu bumi akan terus meningkat. Coba pikirkan manakah yang akan kamu pilih? Meskipun karbon dioksida, siklus air, dan gas-gas rumah kaca lainnya di atmosfer adalah transparan untuk radiasi cahaya matahari, namun gas-gas tersebut masih mampu menangkap dan menyerap radiasi cahaya yang memancar ke bumi dalam jumlah banyak. Radiasi yang terserap sebagian juga akan direfleksikan kembali oleh bumi. Pada keadaan normal, jumlah radiasi panas yang diserap dengan yang direfleksikan kembali sama. Saat ini semakin tingginya polusi udara menyebabkan efek rumah kaca berubah. Sering kita dengarkan istilah efek rumah kaca. Sebenarnya apakah efek rumah kaca tersebut? Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi memerangkap radiasi panas dari bumi. Prosesnya yaitu ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya, bumi tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Gas rumah kaca tersebut membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam bumi. Akan tetapi, gas tersebut memantulkannya kembali ke permukaan bumi. Dengan demikian, kondisi di bumi tetap hangat, seperti halnya rumah yang berdinding terbuat dari kaca. Pengertian pemanasan global. Berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, penebangan dan pembakaran hutan untuk pengalih fungsian menjadi lahan pertanian, pemukiman dan industri akan menyumbangkan karbon dioksida ke atmosfer dalam jumlah yang banyak. Lebih dari beberapa periode, karbon dioksida di atmosfer meningkat sekitar 20%. Meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida akan memengaruhi kadar panas di bumi. Banyak dari radiasi matahari yang menyinari permukaan bumi kemudian direfleksikan kembali ke angkasa. Meningkatnya kadar karbon dioksida di atmosfer
selama 150 tahun terakhir membuat para ilmuwan prihatin karena hal tersebut berkaitan erat dengan meningkatnya suhu global. Lebih dari 1 abad, ilmuwan telah mempelajari bagaimana gas-gas rumah kaca menghangatkan bumi dan bagaimana pembakaran bahan bakar fosil berkontribusi terhadap pemanasan suhu bumi. Sebagian besar ilmuwan meyakini bahwa pemanasan global telah dimulai dan akan meningkat cepat di abad ini. Lebih dari 100 tahun yang lalu, temperatur rata-rata suhu di permukaan bumi meningkat sekitar 0,6 derajat Celcius. Peningkatan temperatur inilah yang disebut dengan pemanasan global. Jadi, pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Penyebab pemanasan global. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang kedua, emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Yang ketiga, emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Yang keempat, deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Yang kelima, penggunaan klorofluorokarbon dalam refrigerator atau pendingin. Yang keenam, meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Dampak pemanasan global. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, bahwa aktivitas manusia telah mengubah kealamian dari gas rumah kaca di atmosfer. Konsekuensi dari perubahan gas rumah kaca di atmosfer sulit diprediksi, tetapi beberapa dampak yang telah nampak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, temperatur bumi semakin tinggi. Yang kedua, curah hujan yang tinggi. Yang ketiga, mencairnya glasier. Yang keempat, hilangnya terumbu karang. Yang kelima, gagal panen. Yang keenam, kepunahan spesies. Dan yang ketujuh, penipisan lapisan ozon. Usaha-usaha menanggulangi pemanasan global. Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Yang ketiga, mengurangi deforestation atau penebangan liar. Yang keempat, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung klorofluorokarbon atau CFC dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Yang kelima, mendukung dan turut serta dalam kegiatan penghijauan. Jika kalian tidak ingin bumi kita ini semakin buruk oleh penyebab-penyebab dari pemanasan global, maka mulailah dari diri kita sendiri untuk bisa mengurangi hal-hal yang menyebabkan bumi kita ini semakin panas. Ya, karena kalau kita berbuat baik kepada bumi, maka bumi pun akan baik terhadap kehidupan manusia. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.